Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Bu Awiani harap semuanya sehat ya dan tetap semangat belajar. Baik, sebelum pagi hari ini kita mulai belajarnya, kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Yani peringatkan lagi ya, untuk yang belum setor hafalan, Bu Yani masih beri waktu ya. Belum Bu Yani tambah hafalannya, insya Allah minggu depan kita tambah hafalannya surat Al-Infitor ya. Jadi yang belum setor biar tidak numpuk pekerjaannya, segera disetorkan yang sudah kemarin diajarkan ya. Baik, kita mulai. Pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran 5, subtema 3, lingkungan sekolahku. Ya, silakan dibuka bukunya anak-anak. Ya, di halaman 102 ya. Ya. Amati gambar di samping. Apa yang dilakukan murid-murid? Di manakah mereka berada? Adakah ruangan itu di sekolahmu? Nah, perhatikan gambarnya ya. Banyak buku, banyak rak. Nah, di sini ini adalah gambar ya perpustakaan ya. Apakah sekolah kita punya perpustakaan? Iya, alhamdulillah Mubata perpustakaannya sudah bagus ya. Namanya Perpustakaan Al-Farabi. Insya Allah sudah terakreditasi A ya. Jadi besok kalau anak-anak sudah bisa masuk ke sekolah, anak-anak bisa baca buku di perpustakaan kalau istirahat, atau pinjam buku dibawa pulang juga boleh ya. Nanti bisa lihat-lihat, insya Allah koleksi bukunya banyak ya. Ya, jadi kangen pengen ke sekolah ya. Ya, bersabar ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ya. Ayo dengarkan guru membaca cerita berikut. Meminjam buku di perpustakaan. Perpustakaan adalah bagian dari lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus ikut merawatnya. Ini percakapan antara Aldo dan Ratih. Bagaimana cara meminjam buku ini? Aldo bertanya. Kemudian Ratih menjawab, temui Pak Iwan, petugas perpustakaan. Dia akan mencatat buku sebelum dipinjamkan. Baiklah, aku akan menemuinya. Di manakah meja Pak Iwan? Berjalanlah lurus lalu belok ke kanan. Terima kasih Ratih, aku segera ke sana. Nah, ini gambarnya ya. Aldo mau pinjam buku ke perpustakaan tapi belum tahu caranya pinjam bagaimana. Nah, terus sama Ratih dijawab, menemui Pak Iwan. Berarti Pak Iwan ini adalah pustakawannya. Jadi yang bertugas mencatat segala peminjaman dan pengembalian buku ya. Kalau di sekolah kita ada Bu Wahyu ya sebagai pustakawan SD Mubata ya. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk halaman 102. Oh, sebentar. Itu ada PCUK ya. Di halaman Oh, tidak ya. Maaf. PCUK-nya itu sudah kemarin ya harusnya ya. Tapi hari ini nanti ada PCUK ya. Nana siap menyimak tugasnya Bu Salma ya. Baik, di halaman 103 kita lihat peragakan percakapan Aldo dan Ratih dengan temanmu. Tentukan siapa yang akan berperan menjadi Aldo dan Ratih. Nah, ini kalau mau diperankan silahkan berperan ya bersama ayah atau bunda atau kakak di rumah ya. Kemudian ayo beraktivitas. Gambar-gambar berikut adalah benda yang dapat kita jumpai di perpustakaan. Pasangkan penjelasan benda dengan gambar yang tepat. Yang pertama, benda yang berisi cerita atau bacaan. Nah, berisi cerita atau bacaan adalah ini ya, buku cerita.
Kartu untuk meminjam buku. Nah, ini kartu untuk meminjam buku. Kemudian gambar tentang pulau-pulau Indonesia. Nah, ini adalah gambar pulau-pulau Indonesia, namanya peta ya, peta Indonesia. Benda untuk meletakkan buku. Nah, bukunya diletakkan di rak buku. Nah, seperti ini ya, ditarik garis pakai penggaris biar rapi ya. Kita lanjutkan. Bacalah cerita berikut. Merawat perpustakaan. Ruang perpustakaan juga harus dirawat. Buku-buku, rak meja, kursi, dan semua isinya harus dirawat dengan baik. Bella dan teman-teman ingin ikut merawat perpustakaan. Mereka membuat peringatan untuk ditempel di dinding. Perhatikan peringatan-peringatan tersebut. Nah, ini yang dibuat oleh Bella dan teman-temannya ya. Simpanlah buku pada tempatnya. Dilarang makan dan minum di perpustakaan. Jangan berisik. Dilarang bermain-main di dalam perpustakaan. Nah, ada 4 kalimat ini ya. Ini ditulis besar-besar tuh mau ditempel di dinding ceritanya. Nah, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, mengapa perpustakaan harus dirawat? Nah, biar kenapa? Ya, agar nyaman kalau kita membaca di sana ya. Nomor 2, apa yang dilakukan Bella dan teman-teman? Tadi apa yang dilakukan Bella? Membuat peringatan. Nomor 3, berbentuk kalimat apakah peringatan-peringatan itu? Nah, ini ada 4 peringatan yang dibuat Bella dan teman-temannya. Ini berupa kalimat apa, anak-anak? Iya, betul sekali, kalimat perintah ya. Nomor 4, di mana peringatan-peringatan itu akan ditempel? Akan ditempel di mana tadi? Di dinding ya. Oke, nomor 5. Mengapa kita tidak boleh makan dan minum di perpustakaan? Nah, kenapa tidak boleh ya? Ya, agar perpustakaannya selalu bersih ya. Kadang kalau ada yang makan di perpustakaan nanti ada yang jatuh remah-remahnya atau sisa-sisa makanannya nanti bisa didatangi semut ya, bisa lalat juga jadi banyak. Nah, seperti itu. Jadi memang di perpustakaan biasanya ada aturan tidak boleh makan dan minum ya. Di perpustakaan manapun biasanya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Buatlah peringatan sesuai keterangan berikut. 1. Peringatan untuk menjaga kebersihan di halaman sekolah. Nah, di sini Bu Yani tuliskan jangan buang sampah sembarangan. Ya, karena biasanya habis jajan anak-anak itu kadang ya sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, kadang cuma di halaman, jadi halamannya menjadi kotor. Nomor 2, peringatan agar WC sekolah tetap wangi. Nah, ini contohnya ya, guyur WC sampai bersih. Nomor 3, peringatan untuk merawat tanaman di halaman sekolah. Nah, nanti menyirami ya, siramlah tanaman di halaman sekolah. Peringatan untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. 10 kelas sampai bersih. Ya, ini hanya contoh ya, anak-anak boleh membuat yang lainnya. Di perpustakaan ada buku-buku lama yang rusak. Sebagian buku akan diperbaiki. Buku yang sangat rusak akan dibuang. Ayo kita ukur berat buku yang sudah rusak. Kita bandingkan buku yang rusak dengan buku baru ya. Kita lanjutkan di sini ya. Nah, ini ditimbang. Kemarin sudah belajar membuat timbangan sederhana ya. Ini bisa digunakan lagi ya. Ini bukunya ditaruh di sini, terus ini menimbangnya pakai kelereng ya, karena kita masih belajar dengan satuan tidak baku ya. Jadi ada kelereng, ada batu. Nah, seperti itu nanti mengukurnya. Ini buku baru, berat buku rusak 6 kelereng. Berat buku baru 7 kelereng. Nah, berarti beratnya buku rusak adalah 7 kelereng dan buku yang rusak
6 kali tadi beratnya berapa ya? 6 ya, 6 kelereng ya. Nah, berat yang rusak 6, berat yang baru 7. Buku baru lebih berat daripada buku rusak. Kenapa bisa mengatakan lebih berat? Karena dilihat dari jumlah kelerengnya ya. Kelereng buku baru tadi ada 7, kelereng buku lama 6. Berarti lebih banyak yang buku baru, sehingga berat buku baru lebih berat daripada buku rusak, gitu ya. Nah, sekarang tentukan berat benda-benda berikut. Nah, di sini ada gambar ya. Ini penghapus, ini ada pensilnya. Oke, berat penghapus ada berapa kelerengnya dihitung? 3 kelereng. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah di halaman ini, halaman 107, anak-anak ini silakan dikerjakan ya. Nomor 2, 3, 4, 5, ya lanjutannya tadi. Silakan dikerjakan sendiri, dihitung jumlah kelerengnya berapa. Kemudian kalau sudah selesai, silakan diupload di Google Classroom ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya tugasnya hari ini? Halaman 107 untuk yang tematik, nanti untuk PJOK insya Allah menyusul ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Oke, wian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.